Nah, itu. Nah. Apalagi mat gede ya. Nah, ya Allah. Nah, jadi tunaikanlah yang fardu-fardu, ya. Seperti barang yang aku suruhkan akan dikau. Dan adakah engkau beri akan hambaku yang miskin daripada hartamu? Nah, jadi ingat Bapak Ibu, jangan ke anak yatim semua. Yang miskin siapa yang ngurusin? Saya ini bapak yatim di sana. Ya. Jadi banyaklah orang nitip apa segala macam dah. Boleh bikin yayasan, nggak berani. Ya. Nanti yayasan gondot anak yatimnya kurus. Nah, udahlah tanggung jawab entah apa disuruh lagi. Nggak berani sebenarnya. Udahlah, kalau ada bagikan gitu aja. Nggak berani saya. Ya. Jadi apa? Urusi orang miskin. Tengok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan yatim dulu. Ya. Baru wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus nah, apa ilmu muslim? Nah, yatim, miskin ada enggak? Ada. Di ayat lain miskin dulu baru ya yatim serta tawanan. Jadi dua-dua disuruh ngopenin. Mohon maaf Bapak Ibu, itu anak-anak orang miskin. Ini kalau ekstrimnya, enak kali jadi anak yatimnya dapat undangan. Seolah-olah kan dia doakan. Kan gitu ya. Ingin juga kan dia dapat undangan kan? Kenapa miskin? Maka apa? Bagi juga lah makanan tuh, amplop tuh kepada anak-anak orang yang miskin. Jadi apa? Bahagia dia, gembira dia. Ya. Jadi gini, zuhud itu nggak memasukkan dunia ini ke hati. Nah, ini. Jadi kalau ada katanya mau zuhud, polit, gagal. Udah gagal. Ya Bu ya, gagal tuh Bu. Nggak bisa zuhud, nggak bisa. Berarti apa? Masih berarti sekali tuh hartanya. Ya, dimasuk-masukkan. Nggak muat lagi. Ya. Jadi kalau dimintai sumbangan, nunggu 5 menit panitia, 10 menit. Tahu-tahu goceng ya Allah. 5.000 merah. Iya, nanti acara anak 3. Tuh tapi orang sana-sana lah itu. Sini nggak ada. Insya Allah. Ngasih limpul nggak bawa anak. Cuman pesen, panitia aku ngasih sekian. Untuk anakku tadi tidur. Kalau belum tak apa-apa Bu. Nah, jadi apa? Ada harta kita tengok orang miskin. Dan adakah engkau berbuat baik akan hambaku yang berbuat jahat kepadamu? Kono kita. Nah, inilah kaji. Ini bohat di sini ya. Berat kali. Ada orang buat jahat saja sama kita. Pas kesusahan, ngadu dia ke kita. Nah, sanggup nggak ngasih? Atau minjamin? Gimana Bu? Tak ondak lah katanya. Berarti apa? Belum mengamalkan gaji. Berat, berat lah. Selama ini dia yang menggosipi kita. Tahu-tahu? Ayo, kaji nih sampai Bu ya. Sampai dengan mengamalkan Bu. Ini teori besok ngamalkannya. Atau nanti malam. Tokonya. Kak, tolonglah Kak. Anakku panas sekali nih. Anakku periksakan sana dokter Ronald. Ronald. Ya. Nah, ya simpang itu kan di sana ada.
Itu kan hari itu pelangnya ada, sekarang udah nggak ada kan? Itu aja. Oh dokter, berapa cepet aja tengoknya. Ya Allah dia, ya Allah juga, tapi masih kasih nggak? Teringat, oh udah ngaji. Memang berat bu, kasih. Nah, kenapa? Mesti dilawan. Ya sama, nggak sengaja. Tengok, pas udah masuk, ih nampak, iya biru tadi. Aturan mau coklat. Aduh udah, ya udah. Ya itu latihan ya. Nah, nanti kayak Syekh Husni bilang, jadi disayang-sayang gini, ya kan? Diambil apa? Rupanya yang besar tercabut juga, jatuh, kena kipas angin, tak kemana-mana. Ya, nah hilang yang besar bukan untuk berinfak, bukan untuk berbagi, karena sayang jadi hilang. Itu kata almarhum Syekh Husni. Dicabutnya, tercampak yang besar, kena kipas angin di masjid, hilang, tapi nggak masuk ke kotak. Nah, itulah gara-gara jadi apa? Ya, sanggupkah kita berbuat baik akan hambaku yang berbuat jahat kepadamu? Makanya yuk bercermin dengan sifat Allah. Kalaulah kita dikasih sedikit saja, sedetik saja sifat ketuhanan, insya Allah setuju dengan pendapat saya. Siapa yang ya kita hancurkan terlebih dahulu? Kalau enggak Israel. Setuju kan? Nah, tengoklah, diulur lagi sama Allah. Tapi sebenarnya kita pun banyak dosa kita. Apakah langsung dihukum Allah? Nah, udah, belajarlah kebaikan dari Allah. Allah itu apa? Sabur, halim, sangat lambat marahnya. Awak pantang digas, ngegas. Ya kan? Lebih tinggi lagi. Ya, orang kenal pot biasa, awak blong. Jadi kalau ngegas kan, nah itu. Jangan, udah diingatkan. Bisakah kau berbuat baik kepada hambaku, kata Allah, hambaku yang berbuat jahat kepadamu? Nah, ya. Dan adakah engkau mengampuni akan hambaku yang menganiaya akan dikau? Bahkan menganiaya. Nah, siapa? Ya Rasulullah. Cuman ya Rasul, Jibril udah siap-siap aja. Bapak Ibu, kalau cuman Bukit Uhud, Gunung Sinabung, apa sih bahaya? Alah gampang, nggak ada apa-apanya tuh sama Jibril. Ya, Rasul pernah melihat Jibril mengepakkan sayapnya, fasadda ufuqas sama, maka tertutup langit. Kita bilang langit itu tertutup. Itu baru Jibril ngembangkan sayapnya, tertutup langit. Coba besarnya kayak apa? Gunung-gunung itu gampang saja. Ya. Bahkan nanti di Rasulullah bab sabar, coba tengok. Itu ada Rasul-Rasul zaman dulu itu disiksa sama kaumnya, disisir. Ya. Badan Nabi itu pakai sisir besi. Sampai tembus. Tapi tetap dia nggak mau minta sama Allah untuk menghukum kaumnya. Ya itu seperti yang doakan Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjuki kaumku, sungguhnya mereka tak tahu. Mungkin juga dia jahil sama kita, makanya kita dianiaya. Kalau nggak jahil, mungkin nggak begitu. Atau memang saking bencinya. Tapi kaji udah sampai, sanggup nggak mengampunkan akan hambaku yang menganiaya akan dikau. Sampai kaji. Cemana ngamalkannya? Nah, insya Allah bisa. Allah bisa karena udah. Dan adakah engkau sambutkan akan hambaku yang memantang ia akan dikau? Nah,
Mau nggak ngasih senyuman sama orang yang selama ini kalau jumpa dia buang muka, buang ludah sekalian. Jadi kalau ibu-ibu emak-emak sana, Bu, saya seluruhin. Enggak, itu kebetulan kepalanya, lehernya sakit pas jumpa kita. Lalu Pak, pas penuh ludahnya, maka dia ludah, Bu. Ya kok asal jumpa gitu? Ya mungkin, Bu. Saking endeknya nengok ibu dari jauh. Ya kan, belum jumpa dekat udah penuh ludahnya. Begitu dekat diludahkannya, untung tadi ludahi muka kita kan? Udah untung diludah ke tanah masian, ke jalan, ke aspal. Sudah. Nah, jadi dia memantang dirinya kepada kita, sanggup nggak kita sambut dia? Jangan kita sambit, Bu. Ini tadi ada wownya. Nggak sambut tadi, ada wownya. Ah, enggak. Ya, jangan sumbat pula. Gawat kan? Disumbat atau disambit, gawat kan? Disambut. Nah, karena bisa tiga, sambut, sumbat, sambit. Yang nggak bagus dua malah, disambit sama disumbat. Kapan tak sumbat mulut dia ya? Nah, enggak, disambut. Dan adakah engkau sayangkan akan hambaku berbuat khianat akan dikau? Ya udah bisnis. Nah, kurang bos, kasih. Tahu-tahu Pak, tak ada. Bekas pun tak ada. Ya, apa lagi untung malah. Khianat lebih tinggi lagi ditantang kita sama Allah. Masya Allah. Sanggup enggak? Kalau kau lah cecak bin kadal katanya. Kalau dulu apa? Ular itu apa? Bahasa apanya? CG. Ya kan? Ular. Ingat. Bahkan ada ustadz khusus ngapal erek-erek untuk bahan dakwah dia. Yang saya ingat tuh aja CG. Ular. Berapa nomornya Pak Isa? Oh ya Allah. Enggak, kalau CJ tadi udah 32. Iya. Oh, 32. Masih ingat juga apanya? Udah 32. Oh. Nanti ngaji kura-kura. Nah, udah. Jadi apa? Khianat sampean dia. Bisa enggak? Ya. Apa katanya? Kau sayangkan. Malah ini kita sayangi dia. Padahal sudah berkhianat. Tapi kalau udah balik-balik ngibul, coba mau sayang. Ya kan? Apalagi mau lanjut. Ngeri lah. Ya kan? Dan adakah engkau berkata-kata dengan hambaku yang tiada mau berkata iya dengan dikau? Asal jumpa masih jauh sudah dibuangnya mukanya. Ya, Pak, Ibu, kalau saya itu malah saya jadikan perjuangan. Kapan kau nggak kapok? Saya gitu, betul. Dari lajang saya udah jadi guru, alia kelas 2 udah ngajar madrasah. Tahu-tahu kakak ini, tahu-tahu abang ini tak mau lah bertegur sapa. Kapok, kapan kau nggak kapok? Saya tegur, Kang, ngerak nanti, Mbak. Ya, kapok dia, Bu. Saya bikin kapok. Kalau saya gitu. Ya, saya bikin kapok. Nah, itu. Tidak perlu apa, ucapin salamnya tiap hari. Kapan nggak jawab? Kan dia udah tahu kaji. Nggak jawab berdosa. Ya, paling kalau benci kali orang tuh sama kita, ya kita kejar terus. Udah nampak dari jauh, dia lari duluan. Jangan awak yang lari, biarkan dia lari duluan. Bikin kapok. Kapan nggak sadar dia? Sampai gini, Allah, nanti kalau aku mati kan nggak sama mualim itu katanya. Ya kalau aku masih hidup pasti aku yang ngomongkan. Ya, kenapa? Kalau mualim yang ngomongin orang meninggal jelas katanya. Jadi sampai kayak gitu, ya kebencian orang itu. Tapi nggak apa-apa. Dan sekarang kalau lewat ya bandar, tukang sabu, tukang apa, maling, saya doakan aja Allah tunjukilah orang itu. Daripada dikutuk-kutuk aja ya Bu ya. Nah, kan lebih elok
didoakan. Jadi SKT dia sama kita, bekotan. Nah, sanggup nggak kita ngajak dia bicara? Nah, dan adakah engkau tunaikan akan hak anakmu yang wajib atas nafkah? Nah, jadi insya Allah kita tunaikan. Nah, sekarang ini yang berat bukan nafkah segi lahiriahnya, dari segi kejiwaannya, batinnya, pendidikan itu yang berat sekarang. Bapak Ibu, ya, insya Allah anak 2-3 tahun udah kasih HP kan? Nah, itulah dia ular kadut itu tadi. Ya, itulah yang bahkan mematuk kita. Cobalah sekarang anak kita yang mungkin sudah SD, yang mungkin bisa nyuci piring, yang mungkin sudah nyapu, bisa membantu kita untuk kita ajari. Coba kalau dipanggil. Nah, nih, no, ntar ya, ntar dah. Insya Allah ntarnya itu duluan. Dia nyaut. Kapan keluar dari kamar? Kapan dilepaskannya HP? Koyak mulut mbak kau nih ya. Nah, baru. Emang udah koyak-koyak dari dulu Bu ya. Nah, baru mulai ada petir menyambar. Stop. Oh ya mak, ya mak, ya mak. Nah, itu pun sambil sayang atau lari dipegangnya. Nah, itu yang berat. Kalau nafkah secara lahiriah nggak berat. Makanya mohon maaf. Ya, saya kadang ya vulgar saja. Lebih payah ngurus anak orang daripada anak ayam. Anak ayam diurusin setengah tahun, setahun. Jual atau betelung. Leram kan jadi. Anak orang sempat dirami orang. Itulah. Anak ayam ngerami, insya Allah netas. Alhamdulillah. Kalau anak orang sempat dirami orang, maka saya bilang hamil duluan. Hamdalah pula. Hamil duluan. Ya yang berat itunya. Ya pendidikan itu yang berat. Ya. Maka kalau Ustaz berat kali apanya? Ya kalau nyari makannya enggak, tanggung jawabnya itu betul. Ya. Tapi kalau nak berbanyak-banyak, ya enggak apa-apa Nabi bangga. Tapi janganlah umatnya yang rebek-rebek, ya kan, malulah kita berhadapan dengan Rasulullah. Ibarat anak-anak ada yang ingusan, tungkian, apa segala macam, orengan, ya kan. Iya. Nah, jadi maunya apa? Menghadap Rasul tuh memang dibanggakan keturunan Rasul itu banyak, tapi sing genah. Ya, yang teratur. Yang cocok lah dengan sifat-sifat dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nafkah lahiriah, walaupun banyak orang yang nggak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tapi insya Allah rata-rata itu bisa, lebih bisa dibanding pendidikan akhlak mental. Ya, di pesantren bagus. Coba udah setengah bulan di rumah, udah sebulan di rumah. Nah, karena itu belum jadi amal, masih dia terkekang dengan aturan. Itu yang dari pesantren. Ya. Nah. Dan adakah engkau ridhokan akan qada'ku? Dan adakah engkau tanyai kepada segala ulama itu daripada segala pekerjaan itu urusan agamamu dan duniamu? Nah, jadi apa? Urusan agama nanya, sangat wajar. Urusan dunia pun di sini suruh nanya. Kenapa? Nah, mungkin ada nasihat-nasihat yang akan diberikan. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu, oleh aku dapat kerjaan gini-gini, saya bilang, hati-hati. Agamamu korban enggak? Ngajimu korban enggak? Sholat berjamaahmu bagaimana? Saya ingatkan seperti itu. Tapi banyaknya begitu, merasa yakin, merasa bisa. Jangan dijawab.
Bisa boleh, jangan. Berat itu. Ya, insya Allah. Mohon doanya, Ustaz, Kiai, segala macam, ya, untuk bisa aku istiqomah dalam mengerjakan itu. Walaupun aku punya sambilan ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada orang cerita. Dia cerita, awak yang ketakutan. Wah, aku kalau bangun nih mualim jam sekian, aku tahajud. Gini. Nanti gak lama ke masjid. Kalau pengajian, aku ikut pengajian. Dia yang bercerita gitu, saya yang istighfar, saya yang ketakutan. Kenapa? Ya aduh, ini bisa tanggung jawab. Dengan omongannya atau tidak? Betul, nggak lama tewas. Nggak lama, nggak sampai setengah bulan, nggak nampak lagi. Kan ngeri kan? Nah itu. Nggak usah diomong-omongin lah. Ya, orang amal sunat aja kok diomong-omongin. Sayang, jadinya apa? Tewas semua. Ya. Tapi orangnya tewas sekalian. Jadi disuruh bertanya, urusan agama tanya sama ulama, urusan dunia juga tanya. Bukan intinya itu. Oh, kau nanti kalau nukang gini-gini, itu terlalu nyinyir. Kalau ustaz ngurus itu, kalau ustaznya tahu nggak apa-apa. Tapi paling nggak apa? Jujurlah, berhati-hatilah, disiplinlah. Kalau bisa anak buahmu itu apa? Jam sekian udah istirahat, ya pelan-pelan dibawa ke masjid misalnya. Itu kan bagus kayak gitu, bos kayak gitu. Bukan sekedar dia menyelamatkan ekonominya secara lahiriah, secara dunia, tapi dia menyelamatkan anak buahnya dari azab akhirat. Maunya kayak gitu kalau kita punya pekerja, punya anak buah. Oh, berlipat ganda itu pahalanya. Kadang bisa lebih ustadz. Kenapa? Ya ustadz ngomong aja belum tentu orang ikut ini. Ya, yang bosnya dia, tukenya dia, majikannya dia, tapi bisa buat orang lain taat. Kenapa? Karena kepedulian. Ya, karena kepribadian, karena keteladanan. Maka bahasanya aku tiada kulihat kepada rupa kamu dan tiada kulihat kepada baik bangsamu. Ini biasanya kalau apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ke jasad dulu. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah nggak nengok jasad-jasad tubuh kalian. Juga dalam bentuk-bentuknya Allah nggak tengok itu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah tengok itu kepada hati-hati kalian. Tengok tuh di Riyadhus Shalihin bab niat. Itu udah agak-agak akhir di dalam bab niat sebelum masuk bab tobat. Nah, ini di sini bangsa. Tapi nggak apa, mungkin ada riwayat lain. Ya. Kami kata Allah tidak melihat rupa kamu dan tiada kulihat kepada baik bangsamu. Ya, oh ini suku ini misalnya tinggi, suku ini rendah, bangsa ini tinggi. Enggak. Tetapi aku tilik kepada hati kamu. Hatilah yang paling menentukan. Enggak mungkin hatinya baik, mulutnya kotor. Enggak mungkin hatinya baik, matanya jelalatan. Enggak mungkin hatinya baik, enggak pernah sholat. Orang baik hatinya pasti sholat. Orang baik hatinya pasti ngaji. Orang baik hatinya pasti rajin bersedekah. Orang baik hatinya pasti saling menghormati. Itu sebab az-zahir yadullu 'alal batin. Lahiriah itu menunjukkan penampilan batin. Nah, itu aja udah. Walaupun sekarang banyak orang berpoles-poles. Ya, apa kuriannya dia dipermak paten. Nah, jadi hati-hati. Ada juga orang gitu, pandai mempermak mulut, ya, mempermak bahasa supaya orang tunduk, perhatian. Padahal penjilatnya dia. Hati-hati. Bermula yang kegemaranku kepadamu itu, aku suka sama kalian itu kata Allah, dengan engkau mengerjakan akan segala perkara yang kepujian. Mau digemari Allah, mau disayang Allah, mau didemeni Allah. Yuk, ini
apa kata orang? Closing statement ya. Jadi Pak, kesimpulan akhir apa tadi yang semua satu aja intinya. Kalau kalian mau buat yang baik-baik, kalian tak senangi, itu kata Allah, habis perkara. Dah sampai sini aja.